kemanusiaan yang adil dan beradab. Seringkali jalan yang benar adalah jalan yang paling sulit untuk kamu ikuti. Namun, jalan yang sulit juga yang akan membuatmu tumbuh sebagai manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tapi pun, seiring berkembangnya zaman, hal ini ternormalisasikan di kalangan remaja. Ya, bullying. Masa remaja adalah masa yang paling menyenangkan. Namun tidak setiap orang merasakan hal yang sama. Fase berkuasa membuat mereka lupa atas hak asasi manusia. Bullying dapat dilakukan secara verbal, fisik, sosial, ataupun digital. Lalu, apa pendapat Anda terkait fenomena bullying yang ada di tanah air kita? Terbukti oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia, kenaikan angka sebanyak 1.138 kasus kekerasan fisik hingga psikis tentunya dapat menjadi reminder bagi kita semua. Seperti yang telah tertulis dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28B ayat 2 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidupnya, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sebagai generasi muda yang peduli akan sesama, apa yang harus saya lakukan? Jika saya menjadi anggota legislator, maka saya akan berkontribusi secara penuh guna merealisasikan secara nyata 3 fungsi DPR sebagai langkah awal untuk meminimalisir problematika tindak bullying di tanah air. Pertama, dalam fungsi legislasi, saya akan merevisi Undang-Undang Pasal 28B ayat 2 dalam waktu dekat agar tidak lagi menimbulkan interpersepsi yang berbeda dan segera membahas dan mengesahkan suatu produk hukum yang lebih spesifik. Kedua, dalam fungsi pengawasan, saya akan mengawasi setiap anggaran yang digunakan dalam setiap kegiatan, serta mengevaluasi dan menindaklanjuti apakah sudah tepat dan berjalan dengan sesuai. 3. Fungsi anggaran, saya akan menganggarkan dan mengalokasikan APBN untuk memaksimalkan program pencegahan perundungan atau program LUTS dan Duta Anti Bullying sebagai perpanjangan tangan untuk merangkul generasi muda agar berwawasan mengenai pengetahuan terkait bullying, sehingga dapat terciptanya iklim yang aman dan nyaman. Berdasarkan solusi yang telah saya paparkan dan solusi pemerintah yang mencakup 3 fungsi DPR diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang ada dan dapat menjadikan remaja sebagai investasi masa depan dengan mengaktifasi peran remaja secara bermakna agar dapat meraih suksesnya Indonesia Emas 2045. Saya, Naswa Aulia Zain, Dapil 1 Provinsi Lampung, siap berkontribusi dalam ajang Parlemen Remaja tahun 2023. Remaja kenal hukum, taat aturan, masyarakat aman. Bersama Naswa menjadi remaja bermakna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.